Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Mika pasal 3 disampaikan oleh Pastor Joas. Mika hidup di zaman kedisnayan yang terus merosot. Dari kejayaan sampai menurun, dan di tengah-tengah juga di situ ada peningkatan. Sederhana dikatakan dia sebagai nabi. Dia melihat sifat manusia, melihat banyak raja bagaimana mengambil keputusan, dan keputusan ini membawa rakyat itu dengan pandangan yang membawa yang positif, baik di zaman Yotam menghadapi rakyat harus membayar pajak yang berat sampai di zaman Hizkia. Di zaman Ahas, raja melakukan yang jahat di mata Tuhan. Raja mempersembahkan korban persembahan, dan juga di situ minta pertolongan terhadap Asyur, dan juga membangun bait suci. Tetapi di zaman Hizkia, Mika menjadi nabi di masa itu, melihat betapa takutnya sifat manusia, dan nabi di masa itu dia harus mengambil pilihan, sebab di zaman itu tentu penguasa banyak kejahatan, kelaliman, dan kita melihat nabi maupun imam, orang-orang yang milik Allah, mereka pun membuat rancangan banyak kedurjanaan. Tapi Mika bagaimana dia menanggapi zaman itu terhadap kita juga sekarang, bagaimana kita menghadapi zaman kita sekarang. Kalau kita mengatakan tentang kebenaran, kita ingin menjadi wali dari Allah sebagai imamat yang rajani, tetapi hari ini kita berdiri di hadapan dunia. Siapa yang jadi mengambil keputusan, dan keputusan yang mana menjadi suara yang mana menjadi keputusan, atau kita dari bagian yang terkecil, tetapi kita harus mengambil keputusan. Dan di sini di pasal ketiga mengajar kita bagaimana untuk mengambil keputusan menghadapi suara dunia, suara zaman. Kita berdiri di mana, dan perkataan apa yang harus kita ucapkan, dan dalam perasaan apa kita menghadapi. Setelah pandemi, kita banyak akan berbagi tentang pelayanan Isakar untuk berdoa bagi bangsa-bangsa. Kita menyampaikan berita tentang dunia. Kita melihat para penguasa dunia mempunyai permasalahan mereka sendiri, dan jawaban dari Mika itu pun harus kita menjadi jawaban bagi kita dan tanggapan bagi kita. Dan di tema ketiga dengan tema asal kita mendengar dan mengatakan suara Allah. Asal ini pilihan kita. Kita bersama di pasal yang ketiga. Pasal ketiga sangat jelas dibagi dalam 3 bagian. Bahkan dalam kitab Ibrani sangat jelas akan itu pembagian paragraf ayat 1 sampai dengan 4, 5 sampai 8 poin yang ketiga, 9 sampai 12 poin yang ketiga. Di sini adalah seperti struktur seperti sandwich. Ayat pertama dikatakan, kataku baiklah dengar hai kepala di Yakub,
Dan hai para pemimpin kaum Israel, ini sama dengan di ayat ke-9, saling berhadapan. Dan di tengah ayat 5 sampai dengan 8, di situ menyampaikan firman Allah kepada Nabi. Kita masuk dalam struktur ini. Ayat pertama 1 dengan 4 dikatakan, para pemimpin, para kepala harus mendengar, jangan melakukan kejahatan. Ayat 1 dikatakan, kalian harus mendengar, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Dalam terjemah versi Cina itu sama satu kata tanya, pertanyaan, dan juga kata perintah. Tetapi di dalam kitab Ibrani punya arti dengan terjemahan kataku syama, dengarlah. Kemudian setengah dengar ada na, tapi di versi terjemahan Cina tidak ada. Di sini aku minta kepadamu, sekarang aku mohon kepadamu. Mika bukan hanya mengajar para pemimpin ini, kepala dan pemimpin ini, tetapi dengan nada dengarlah, baiklah dengarlah. Aku mohon kepadamu sekarang, dengarlah. Sekarang saat ia berbicara kepada para pemimpin dengan membawa satu perasaan yang dalam. Dikatakan kamu harus mengetahui keadilan. Ayat kedua sampai dengan ketiga dikatakan situasi di masa itu. Di masa itu para pemimpin mereka berbuat yang jahat, bahkan di sini dikatakan seperti menyembelih sapi di situ, merobek kulit, daging, tulang-tulangnya, dan meremukkan tulang, mencincangnya dan juga dalam kuali. Dikatakan pemimpin di situ mereka seperti hewan. Jadi pada masa itu mereka berkata kepada para pemimpin itu, mereka sendiri nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi ia tidak akan menjawab mereka. Kita sering mengira kita sebagai manusia setiap berseru kepada Allah, Allah akan mendengar. Walaupun kita orang berdosa, asal kita kembali berseru kepada Allah, Allah akan mendengar. Tetapi Mika di situ mengingatkan para pemimpin pemuka ini bahwa Allah itu adil. Segala kejahatan yang kamu lakukan akan ada balasan. Bahkan kejahatan yang kamu lakukan, Allah akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka. Saudara, semua ini mengingatkan kita setiap orang ingin menjadi seorang pemimpin. Bahkan di tengah-tengah kita pun menjadi pemimpin. Mungkin kita belum tentu menjadi satu penguasa, pejabat dalam satu negara atau pemuka, tetapi kita sangat mungkin ada di antara kita bisa bangkit. Kita hidup, kita semua juga bisa menjadi pemimpin. Kita mengembalakan, kita bisa menjadi orang yang memimpin sekelompok orang, dan di dalam pemasaran kita bisa menjadi pohon kehidupan, dan kita akan dinaikkan bahkan sederhana di tengah keluarga. Menurut pertumbuhanmu, kita akan menjadi pemimpin dalam keluarga kita. Di sini Allah mengingatkan kita sebagai pemimpin. Kamu mempunyai otoritas, tetapi pada saat kamu memiliki otoritas, kamu harus mendengar. Jangan lupa akan keadilan Allah. Pada saat kamu memiliki kuasa, lebih lagi kamu harus tahu Allah yang tetap berkuasa. Ini bagi kita sebagai seorang pemimpin merupakan peringatan.
Sesungguhnya penghakiman itu dimulai dari pemimpin. Jadi Mika di sini ia berseru kepada pihak yang berkuasa di masa itu, dan dia sebagai wakil dari Allah untuk mengikatkan orang-orang ini supaya, hai kamu dengarlah, aku mohon kepadamu sekarang dengarkanlah, baiklah dengarlah. Tetapi apakah pemimpin ini akan mendengar? Kita harus kembali ke situasi masa itu. Misa salah satu yang nabi di dalam di kota terkecil di masa itu, yang hanya didengari hanyalah suara para pemimpin, semua membuat kelaliman, dan di dalam merakyat mereka untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kamu menyuruh aku tidak melakukan hal ini, apakah kita bisa untuk mendengar? Terlebih lagi pada saat ia telah menjadi seorang pemimpin, seorang kepala, sesungguhnya sulit untuk mendengar suara orang, sulit untuk mendengar suara orang, sulit untuk mendengar peringatan dari Nabi. Saudara semua, sebelum kita belum menjadi pemimpin, kamu harus berhati-hati. Kalau kita di antara kita telah menjadi ketua sel, lebih lagi kita harus berhati-hati. Kalau kita di dalam pemasaran, kita sebagai orang pemimpin, kalau di rumah kita sebagai penatua, kita harus berhati-hati agar kita jangan melakukan kejahatan. Dan bersamaan juga pada saat Mika bernubuat kepada para pemimpin, juga mengingatkan para rakyat, dan rakyat mendengar juga nubuatan ini untuk percaya bahwa Allah tetap berkuasa, dan jangan untuk membela diri, untuk mendapati, tetapi dengan iman untuk percaya bahwa Allah akan berkuasa di tengah-tengahnya, dan Allah yang adil akan mendengar doa orang benar, dan juga akan memisahkan seruan orang fasik. Bagian yang kedua 5 sampai dengan 5, struktur dalam sandwich ini dikatakan, hai Nabi, janganlah kamu serakah, tetapi haruslah dipenuhi dengan roh Allah. Ayat kelima, Mika di situ menerangkan situasi dari para nabi di masa itu. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, dan apabila mendapat suatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu, di dalam mereka menyatakan perang. Apa yang dimaksud ada mendapatkan sesuatu untuk dimakan, ada untuk dikunyah, yaitu sesuatu yang dimakan, mendapatkan upah, keuntungan, ada manfaatnya bagi dirinya sendiri. Tetapi kepada orang yang tidak memberi sesuatu untuk dimakan di dalam mulut mereka, maka mereka akan menyatakan perang. Mereka adalah nabi yang serakah, mengatakan hal yang menguntungkan, maka aku akan berkata yang baik, menyatakan damai. Di sini Tuhan menegur para nabi. 6 dan 7. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagimu, para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Awalnya para nabi ini mereka bersedia mendengar suara Allah. Sesungguhnya mereka membawa penglihatan dari Allah dan terang Allah. Seperti kita di gereja, pada saat kita mendengar nubuatan, maka kita akan merasakan terang itu. Mungkin situasi dalam gelap, atau seperti kita setiap awal tahun, Nabi akan memberikan pesan untuk penglihatan untuk tahun ini.
tapi ada kalanya menyatakan keadaan tidak baik. Tetapi kalau kita mendengar nubuatan, hati kita bagaimana? Hati kita damai, sebab kita tahu bahwa Allah ada di sini. Firman Allah disampaikan membawa terang Allah, maka gelap akan sirna. Keadaan dalam gelap, tetapi firman Allah bisa membawa kita keluar dari kegelapan. Tapi di sini bagi nabi yang cuma untuk menguntungkan dan keuntungan sendiri, mereka diliputi oleh kegelapan, mereka tidak melihat terang. Dan nubuat disampaikan itu adalah hal yang positif, tetapi orang tidak akan mendapatkan alam dan orang akan menuju pada kegelapan. Jadi ayat ke-7, nubuatan dari Mika, para penglihat akan mendapat malu dan tukang tenung akan tersipu-sipu. Allah tidak akan mendengar doa para nabi ini. Ayat ke-8, ini adalah inti pusat dari ayat ini. Pasal ini dalam struktur sandwich di sini yang paling tengah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Allah, dengan keadilan dan perkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggaran dan kepada Israel dosanya. Dalam teks asli urutannya berbeda, dikatakan tetapi aku penuh dengan kekuatan, roh Tuhan, keadilan dan keperkasaan. Dikatakan Nabi Mika, dia berbeda dengan nabi dunia itu. Aku berbeda dengan mereka. Mereka memilih untuk menyampaikan kata damai dan menyingkirkan keadilan, hanya menyampaikan bagi keuntungan sendiri. Tetapi di situ tidak ada roh Tuhan, hanya kegelapan. Tetapi Nabi Mika, ia memilih di dalam generasi dia menyampaikan suara yang lain. Dikatakan aku penuh dengan kekuatan Roh Kudus, keadilan dan keperkasaan. Aku dengan mengandalkan Allah bisa memberitakan kebenaran dan memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Saudara semua, kita nabi yang di bagian yang mana? Bukan hanya dikatakan nabi yang menyampaikan nubuatan, tetapi dalam perjanjian baru kita tahu bahwa setiap orang kita adalah nabi yang dipilih oleh Allah. Sebab hidup kita dipenuhi dengan penglihatan. Baik itu petunjuk penglihatan yang diberikan kepada gereja 611 atau pewahyuan terhadap pohon kehidupan dan inti dari pohon kehidupan, bahkan dari penginjilan. Ini merupakan satu pewahyuan, dan di sini mengingatkan pada kita sifat kita memiliki ketakutan, sifat kemanusiaan mempunyai keserakaan, manusiawi kita mempunyai keserakaan. Waktu saya membaca sampai di sini, saya merenungkan pengembalaan saya udah beberapa tahun. Awalnya waktu bangun untuk mengembalakan, kita tahu bahwa Allah memberikan kuasa katanya kepada kita, dan aku dengan berani untuk mengatakan kata yang benar. Mungkin waktu kamu kebenaran, tapi waktu kamu menyampaikan kebenaran, ada anggota sel yang pergi darimu, dan ada kalanya menyampaikan kebenaran akan menimbulkan perpecahan, hubungan yang pecah. Dalam pohon kehidupan, sesungguhnya pohon kehidupan bisa diperbaiki dan bisa dibenarkan. Kita bisa mencari pemimpin kita
untuk membantu kita, tapi dulu tidak berani. Jadi sampai tahap tertentu dalam pengembalaan tidak boleh mengatakan kebenaran. Kalau demikian, bagaimana pengembalaanmu bisa berkembang? Maka sifat manusia muncul, menyampaikan kata-kata yang enak didengar, yang menghibur. Rupanya kata-kata ini orang suka mendengar dan akan mengikutimu. Maka pengembalaan itu sepertinya sangat menghasilkan, tetapi hasilnya bagaimana? Pada saat domba-domba tidak mendapatkan nutrisi dalam hidupmu, hidupnya tidak berkembang, dia hanya sampai pendamping. Sebagai pengalaman saya menemani sampai akhir, memang dalam hidupnya akan mengalami masa suka dan duka. Walaupun kamu berkata damai-damai, tetapi pada saat duka datang, kamu akan menemukan benih ini tidak bertumbuh. Di tengah badai orang akan meninggal, akan ditarik oleh dunia, akan pergi ke kegelapan. Ini mengingatkan kita bagaimana kita menjadi seorang nabi. Pada saat kita menjadi ketua sel, kita harus tahu setiap apa yang kita ucapkan. Kebanyakan kita menjadi ketua sel, kita tidak akan serakah kepada keuangan. Kamu pikir kalau kamu pengalaman waktumu, kamu pergi untuk bekerja, untuk kerja lembur, maka kamu akan menangkan barang yang diberikan dari dunia kepadamu. Tapi dalam hidupnya kita punya keserakahan yang lain. Mungkin kita mau dihormati atau jangan kata serahkan, atau kita menginginkan hubungan yang baik. Kita takut ada pergesekan dalam hubungan, seperti nabi yang membawa orang pada jalan yang salah, dan Allah di sini berkata akhirnya kamu tidak akan melihat penglihatan. Tetapi nabi yang sejati, dia penuh dengan kekuatan, keadilan, dan perkasaan. Dia menyampaikan kebenaran kepada orang. Ini diberikan Allah kepada Mika, dan kita harus belajar. Kita bukan untuk terhadap orang kita marah kepada mereka, tetapi kita harus selalu ada roh Allah di dalam kita, dan iman yang diberikan Allah kepada kita, dan kebenaran. Apa yang harus diberitakan kita sampaikan, bukan untuk merusak, bukan untuk menyakiti domba-domba kita atau mencekam domba-domba kita. Tetapi kita ingin mendengar bahwa domba-domba kita berjalan dalam jalan kebenaran. Dan di pemasaran pun sama, kita akan menemukan rasa ketakutan kita takut bersalah pada orang. Mungkin kita mundur 100 langkah untuk mengaku seorang Kristen. Kita pun akan berpikir, adakah pemimpin kita punya kepercayaan? Apakah di dalam pemasaran kita sebagai orang Kristen bisa menikmati? Semua itu harus menjadi, langkah ini menjadi pikiran bagi kita. Apalagi Mika dalam masa yang sangat kacau itu memberitakan kebenaran dan penglihatan yang benar, yaitu Injil diberitakan. Saudara semua, kita harus berseru untuk memiliki hidup seperti jiwa Mika. Allah telah memberikan kita kekuatan Roh Kudus kepada kita. Janganlah kita menjadi sebagai jemaat yang hanya berjalan dengan dalam damai saja, tetapi kita harus memberitakan kebenaran. Bagaimana kebenaran kita membawa orang pada dalam kebenaran. Kita ada Alkitab yang digantungkan dalam
kita di hati kita bisa menghidupkan kehidupan yang bisa membawa pertobatan bagi orang. Hati-hati akan kegelapan hidup kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kemudian 9 sampai dengan 12. Ini kesimpulan dari bagian pertama dan kedua. Dan kembali di situ berkata kepada para kepala dan para pemimpin untuk baiklah dengarkanlah ini. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Terlebih di ayat 10. Iya, kamu sungguh ingin mendirikan kotamu, menghadapi serangan dari luar, jajahan dari luar, menghadap bangkitnya kekuasaan yang kuat terhadap Asyur. Sungguh kamu ingin di situ menjaga kota suci, tetapi bagaimana kamu mendirikannya? Kamu mendirikan Sion dengan darah dan dengan kelaliman. Dan latar belakangnya apakah itu? Yaitu menerima suap. Dan para imam menurut apa yang diberikan suap kepada mereka dengan bayaran berapa untuk menyampaikan keputusan, dan juga apa yang dikatakan. Para imam memberi pengajaran dengan bayaran. Para nabi menenung karena uang. Dan dilihatnya mereka bersandar kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tetapi sesungguhnya hati mereka yang mereka inginkan yaitu uang, menginginkan dunia. Dikatakan, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Ini adalah penampilan mereka bahwa malapetaka tidak akan menimpa kita. Kita bisa minta bantuan dari luar. Kita menyembah berhala mereka. Aram sangatlah jaya. Kita menyembah dewanya Aram. Itu zaman kerajaan di zamannya Mika. Sepertinya di luar orang melihat mereka percaya kepada Tuhan, tetapi tanpa disadari bahwa orang tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Saudara semua, kita harus berhati-hati dalam jalan mengikuti Allah. Kita mengira kita mendengar setiap pagi, setiap hari minggu kita datang ke gereja dan juga digembalakan dalam sel grup, tetapi adakah kalanya kita setiap minggu datang, tetapi terhadap suara Allah satu kata pun tidak kita dengar? Mungkin kita mendengar suara tim pujian atau pembicaraan mereka atau khotbah. Kita mendengar Pastor Joshua membawa kita doa pengejaran, tetapi kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah sungguh suara Allah kita bisa dengar masuk di dalam hati sanubari kita, atau kita hanya mengandalkan dari hari Senin sampai Jumat untuk mendapatkan kesibukan kita sendiri. Kemudian kita harus berhati-hati. Kemudian saya menyampaikan di ayat 12. Kembali Mika menyampaikan nubuatnya. Sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Sebab hatimu tidak sungguh-sungguh bersandar kepada Allah. Pendidikan yang bertimbun-timbun, pengalaman yang bertimbun, deposito uangmu di bank yang bertimbun, atau kemuliaan kehormatan yang dimenangkan dari orang, kamu mengira itu mendiri Sion dan Yerusalem, tetapi semuanya akan menjadi sia-sia. Di zaman itu Mika selalu berkata akan kata yang terbalik, tetapi akhirnya apa itu?
suara yang terkecil itu membawa pengaruh. Terlebih lagi saya menyampaikan kitab Yeremia di pasal 26. Nubuat ini membawa pandangan yang positif. Di zaman Mika di ayat 20, orang ingin membunuh Mika. Tetapi Hizkia mendengar. Dia bertobat. Dia di situ memilih untuk takut akan Tuhan, maka malapetaka tidak dilimpahkan. Seperti kisah yang kita dengarkan waktu pengepungan dari Asyur, Hizkia mendapatkan pertolongan. Saudara semua, ini mengingatkan kita, asal kita orang-orang yang mengikuti Allah, setiap orang, kita harus dengarkanlah firman Allah, beritakanlah firman Allah. Saya percaya Mika waktu dia menyampaikan nubuatan ini, dia tidak tahu dia bisa mengubah Hizkia. Pada saat kepada berbicara kepada para kepala dan pemimpin, dia menyampaikan satu suara yang sangat membalikkan, yang suara yang datang dari Roh Kudus, Roh kebenaran, tetapi dia menjadi kunci dan menyelamatkan negaranya. Saudara semua, di dalam roh kita juga harus, dalam jiwa kita juga kita harus maksud seperti jiwanya Mika, kita berani menyampaikan kebenaran dan hidupkan kebenaran. Dengan berani kita hidupkan suara yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan hari ini Allah memakai gereja 611, sesungguhnya pesan dari kita juga sangat meluas. Kita berusaha untuk menyampaikan hubungan suami istri dan berusaha untuk agar semua orang hidupkan pohon kehidupan. Tetapi suara dunia sangat menolak dan bertolak belakang. Kita lihat angka perceraian di dunia, kamu lihat hubungan dua generasi kedua ketiga, dan perpecahan dalam masyarakat. Kita tahu bahwa hubungan suami istri dan pesan dari pohon kehidupan itu adalah bagian yang kecil. Tetapi saudara semua, kita harus dengan iman kita percaya Tuhan berikan kita petunjuk dan misi seperti Mika akan menjadi kunci yang dari yang kecil. Asal kita mau mendengar, kita beritakan, Allah akan memangkai kita. Maka raja pun bisa berubah. Kiranya kitab Mika hidupnya menjadi kehidupan kita. Mari kita mendengar firman Allah, kita memuji Dia. Haleluya. Di sini kita berdoa untuk tim doa keliling. Gereja kita seperti orang yang yang kelimpahan. Kita di sini mereka mendoakan bagi tim untuk doa keliling. Mengurapi tim mereka. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau bagi setiap orang yang ikut doa keliling. Mohon Tuhan untuk melindungi hati dan pikiran mereka dan perasaan seluruhnya dipakai oleh Allah. Mereka seperti nabi berkeliling dalam agar seluruh bumi mengikuti Allah. Kiranya setiap tim yang mengikut pengurapan ini, urapilah mereka, berkatilah mereka. Tuhan, Engkau pakai perlengkapan senjata Allah kepada mereka dengan berketopang keselamatan, berperisai iman, berikat pinggang pada kedamaian, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, dan
berpakaian kekudusan, tangan mereka berpegang perisai dan berpegangkan pedang roh. Tuhan, waktu mereka selalu berdoa dan bersatu dengan Engkau, bersatu dengan Engkau. Pada saat mewakili Engkau, mewakili gereja berjalan di bumi ini, Tuhan, yang apa mereka doakan, yang mereka ikat, yang mereka lepaskan, demikian juga di surga diikat dan dilepaskan. Urapi mereka setiap orang. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Amin. Hati yang suci kami rindukan mengikuti hati Engkau. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kami bisa menyembah Engkau di dalam gereja ini penuh dengan firman dan terang-Mu. Saudara semua, kita bersyukur kepada Allah di gereja ini kita digembalakan dan juga firman Allah. Kita ada renungan pagi dan juga pemimpin kita. Mereka tidak karena uang untuk mengembalakan kita, tetapi karena kasih. Mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami berterima kasih firman memenuhi gereja kami. Bukan hanya kami punya kebaktian,
berbagai kebaktian, tapi kami juga ada renungan doa pagi. Asal kami mau mendengar Tuhan lewat dari tahap bagian tertentu, firman-Mu masuk dalam hati kami untuk menopang hidup kami. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, tapi ada kalanya Tuhan kami belum tentu sungguh membawa dengan kerinduan untuk mendengar. Kiranya Tuhan Engkau untuk menerangi hidup kami. Tuhan, saudara semua, mungkin dalam hidup kita tidak sungguh-sungguh tak bisa mendengar. Pada saat ini kita bisa teduh, kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita, menerangi kita di dalam berbagai situasi, ada arah, baik itu kebaktian atau dalam sel grup. Ada kalanya kita memilih untuk mendengar, kita hanya memilih kata yang enak bagi kita dengar, yang sesuai dengan kita dan menurut keinginan kita. Mungkin kita belum tentu benar-benar sungguh-sungguh mendengar akan kebenaran Tuhan dan mendengar Allah lewat pemimpin ketua sel menolong kita, menuntun kita, perkataan menuntun kita berjalan dalam kebenaran. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita dengan kasih, dengan terang, dengan kehangatan, agar bisa meraba hati sanubari kita. Ada kalanya kita ingin mengambil keputusan, kita bisa meminta pertolongan dari pemimpin kita atau tim untuk pendoaan profetik, berdoa pada kita, tetapi pada saat kata yang disampaikan tidak sesuai dengan keinginan kita dalam keputusan, maka kita akan menolak dia. Bahkan kita akan salah paham, maka di dalam hati kita banyak suara dan mulai berkata, orang lain tidak mengerti akan aku dan tidak sungguh-sungguh tahu bahwa kehendak Tuhan dalam hidupku. Sesungguhnya dalam hidup penuh dengan keegoan dan juga emosi. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita hidup dalam tidak dengan yang simple. Adakah kita hidup dalam kebenaran? Kita mohon untuk Tuhan untuk terus menerangi kita. Selain kita tidak benar-benar untuk mendengar, tapi ada benar juga kita tidak bisa untuk mengutarakan, mengucapkan. Mungkin kita juga bisa serakah, mau dipandang orang. Kita menginginkan kepastian orang terhadap kita, atau di latar belakang kita merasa takut hubungan menjadi rusak. Dengan ketakutan akan memutus pecahnya hubungan, baik itu kita berdiri dari posisi sebagai ketua sel, baik di pemasaran kamu sebagai seorang pemimpin, sehingga ini membuat kita tidak berani untuk menyampaikan, tidak berani menurut kebenaran menyampaikan, tidak berani dengan keadilan kita menyampaikannya. Mungkin kita merasa takut orang yang mendengar akan disakiti. Kita takut akan merusak hubungan, dan ketakutan ini mengatasi kebenaran. Mengatasi dorongan Roh Kudus yang diberikan dalam hati kita. Mohon Roh Kudus untuk menerangi kita.
agar kita bisa meraba ketakutan yang paling dalam di dalam hidup kita. Roh Kudus mau menolongmu. Agar kita bisa memilih dan menyampaikan kata-kata yang datang dari Roh Kudus. Saudara semua, berdoalah kepada Tuhan dan juga mohon Tuhan untuk menolong, mengampuni kita dan menolong kita. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami. Ada kalanya kami juga dibutakan. Kami mengira kami mendengar. Ada kalanya kami juga minta pendapat dari ketua sel dan pemimpin kami. Tetapi ada kalanya di dalam hati kami punya pikiran sendiri. Pada saat pemimpin kami, orang yang mengembala kami, mengatakan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami memilih untuk tidak mau mendengar, bahkan kami pun di situ membangkang, tapi kami tidak tahu. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami, lembutkanlah hati kami, dan tolong kami di setiap hari, setiap minggu kami datang ke kebaktian. Kami tidak pernah absen, tetapi kebenaran itu tidak masuk di dalam hati kami. Roh Kudus, kami sungguh sangat perlu akan firman-Mu. Kiranya terang-Mu menerangi kami, menolong kami, sehingga kami seperti Nabi, agar kami sungguh-sungguh bisa menyampaikan juga, memberitakan juga firman-Mu. Buang segala ketakutan kami, dan terlebih dari pengembalaan, kami takut untuk mengatakan kebenaran kepada anggota sel kami. Kami takut mereka meninggalkan grup, mereka tidak sehingga mereka meninggalkan gereja. Tuhan, mohon Engkau tolong kami sebagai orang dengan kebenaran, punya kebenaran dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran, keadilan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, buang segala tegak-teguk kami, telinga kami yang tuli ini. Tuhan, mohon Engkau semuanya, Engkau buang, tolong kami Tuhan. Tuhan, kami mohon, terima kasih Tuhan, Engkau berulang kali menyembuhkan kami dari ketidakpercayaan kami, dari luka masa lalu kami. Semua ini bisa mengakibatkan kami tidak mau mendengar. Pada saat kami tidak percaya diri, kalau tidak Tuhan, mohon Engkau tolong kami Engkau Allah yang benar. Kami berpegang pada kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam-Mu ada keputusan, dan juga itu adil. Orang tidak adil, tetapi di dalam Engkau penuh dengan keadilan. Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Engkau berfirman, berikan damai sejahtera-Mu pada kami, beri kami kekuatan agar kami bisa mendengar dan kami merasakan. Sebab kami tahu waktu kami mendengar itu membawa faedah bagi kami di masa yang susah ini. Tuhan, Engkau mengubah satu negara, maka negara pun diselamatkan. Tuhan, di hari ini juga kami berkata kepada Engkau, kami bersedia untuk mendengar. Saudara semua, retakan tangan kita pada telinga kita dan katakan kepada Tuhan, Raja Hizkia sebagai contoh, sebagai teladan yang baik.
Kami pun dia setelah mendengar nubuatan Mika, dia satu negara pun berubah. Tuhan, kami pun ingin berubah. Tuhan, kami mendengar kami mau berubah. Tuhan, Engkau urapi para pemimpin kami. Kami mau mengikuti Engkau, kami tidak mau serakah, sebab Engkau yang menolong kami, Engkau yang memelihara kami dan menyediakan bagi kami. Mengapa kami, untuk apa kami untuk serakah? Tapi Tuhan, berilah apa yang Kau katakan membawakan kebenaran. Tuhan, tolong kami, berkati kami agar kami merasakan dan kami bisa mengatakan, urapi semua ketua sel dan pemimpin-pemimpin. Tuhan, tolong kami, beri kami kekuatan yang datang dari Engkau dan pandangan dari Engkau, firman yang datang dari Engkau. Apa yang kami sampaikan mereka membawa pertobatan. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Roh Kudus, kami berseru kepada Engkau. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau, kami menerima Engkau penuh lagi, memenuhi kami. Hanya Engkau yang bisa menolong kami sehingga kami menerima kekuatan. Di dalam Engkau ada keadilan dan kekuatan. Kita mohon Roh Kudus untuk lebih banyak lagi memenuhi kita dan menolong kita, baik di keluarga kita atau dalam pemasaran atau di dalam pengembalaan. Roh Kudus, Engkau tolong kami, penuhi kami agar hati kami terkait dengan Engkau. Dan pada saat hati kami terkait dengan Engkau, kami berpegang pada firman-Mu dan kami bersandar kepada-Mu, tidak dengan kemampuan kami, bukan orang yang sekedar di samping kami, bukan dunia, tetapi hati kami bersandarkan kepada Engkau dan percaya kepada Engkau. Tuhan, pakailah kami, Tuhan, bukan hanya mengurapi telinga kami dan juga hati kami, kita letakkan di atas mulut kami. Tuhan, urapi mulut kami agar mulut kami menjadi saluran penyampaian firman-Mu, Tuhan, agar kami berani di dalam Engkau, sebab Kau berikan kami bukan hati yang pengecut tetapi hati yang berani. Kiranya Engkau mengurapi kami. Kalau bersama di sini ketua sel atau staf gereja, saya mengundang untuk datang di mimbar, sebab kita menjadi saluran dalam firman Tuhan agar membawa generasi kita, agar Tuhan memilih gereja yang menjadi saluran dalam menyampaikan firman-Nya. Tuhan, mohon Engkau tolong kami sebagai imam yang rajani. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Kita menghadapi kita mohon Roh Tuhan untuk memberi kita hikmat, beri kita keberanian dan kekuatan, beri kita iman seperti Nabi Mika. Mari kita bersama masuk dalam doa, kiranya Roh Allah memenuhi kita. Dan kita berdoa juga untuk cabang-cabang gereja, agar Roh Allah memenuhi gerejanya, agar gereja bangkit dengan berani untuk menyampaikan kebenaran. Kita harus berbicara untuk memberitakan kepada generasi yang sekarang. Gereja, kepala sel, menolong mereka dalam pengembalaan, memberikan kebenaran, firman kebenaran untuk mengembalakan. Dan Engkau urapi tolong kami sebagai imamat yang rajani.
berikan penglihatan-Mu, wahyu pada kami, firman-Mu, agar kami bisa merangkulnya dan kami dengan berani untuk memberitakannya. Kiranya Roh Kudus untuk menolong kami. Ayat 11. Kepalanya memutus hukum dengan suap, dan para imam memberikan pengajaran karena bayaran, dan para nabi menunduk karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan yang berkata kepada Tuhan yang di sini mereka para imam mereka yang menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka, tetapi di sini mereka menerima suap. Oleh karena kepala para nabi, maka mereka menerima suap, maka Sion akan dibajak seperti ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan puing, gunung Bait Suci menjadi bukit yang berhutan. Di sini satu negara runtuh karena para imam, para nabi menerima suap. Dan kita adalah gereja, adalah juga di sini imam. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa untuk para pembesar, kepada raja, kepada gereja, berdoa Tuhan, kami setiap orang adalah juga imamat yang rajani. Roh-Mu memenuhi kami, Roh-Mu Tuhan memenuhi kami. Tuhan, kami mohon Roh-Mu memenuhi pada semua kepala dan para pemimpin, baik itu kota, negara, agar keserakahan ini semuanya Engkau buang. Dan juga kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami tidak mau, kami pun tidak perlu kami tidak mau keserakahan, sebab Engkau telah menyediakan segala sesuatunya kepada kami. Tuhan, dengan pembuang pada saat mereka, Tuhan, Engkau memberitahukan kami bahwa Engkau menyediakan segalanya. Mana Engkau berikan kepada kami, udara, air, matahari, semua Kau berikan kepada kami. Apa yang lagi yang menjadi kekurangan kami? Dalam kekurangan kami, Tuhan, Kau pasti akan memberikan kepada kami. Dalam kekurangan Engkau memberkati kami. Dan Tuhan, agar jiwa kami selalu bersama dengan Engkau, agar kami dan berkata kami tidak mau serakah,
Kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri. Yang kami perlu hanyalah Engkau. Roh Kudus, gereja menyambut Engkau. Gereja menyambut Engkau. Mempelai pengantinmu menyambut Engkau. Gereja Cina menyambut kami, menyambut Engkau. Pohon kehidupan menyambut Engkau, sebab yang ditanam oleh Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Di dalam ayat katakan, oleh karena Engkau, oleh karena Kamu, maka negara, kota-kota menjadi ladang, menjadi timbunan puing. Saya nyalakan dalam nama Tuhan Yesus, karena ada Engkau, karena nama-Mu Tuhan di sini. Karena di sini karena ada pohon kehidupan, ada Pak Imamat yang rajawari, yang rajani, mana negara kota-kota akan menjadi makmur. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kamu adalah orang yang menjadi kunci di mana kamu berada, yang oleh karenamu mereka mendapatkan pemberian dari Tuhan, berkat dari Tuhan, dan hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.